Jumpa lagi bersama Ibu Guru. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih berada di dalam kondisi yang belum membaik karena adanya coronavirus, mana virus ini masih menjadi momok di kehidupan kita. Oleh karena itu, pemerintah menyarankan kepada kita untuk selalu menjaga diri di rumah saja. Begitupun juga kondisi kita yang seharusnya belajar di sekolah menjadi belajar di rumah saja. Nah, maka dari itu, meskipun di rumah saja, Ibu Guru harus tetap menyampaikan materi kepada kalian semua sebagai bekal untuk kalian agar kalian tidak tertinggal dengan materi-materi yang harusnya kalian dapatkan di sekolah. Nah, semoga dengan tetap di rumah saja kalian tetap sehat, lalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjalankan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan menjalankan hal-hal yang bermanfaat. Karena itu tugas wajib kalian. Dan juga tidak lupa untuk selalu semangat dalam belajar. Nah, seperti itu ya. Oke? Nah, kita harus semangat. Sebelum adanya COVID-19 ini, kita terakhir di sekolah membahas tentang materi berdakwah. Ya kan, kalian masih ingat tentang materi berdakwah pastinya, karena kemarin sudah berkali-kali diulas dan juga mempraktekkan bagaimana cara berdakwah yang baik dan benar antar sesama umat muslim. Kita harus selalu menyampaikan hal-hal yang baik untuk selalu dilakukan. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, sebelum masuk materi yang akan kita bahas nantinya, pastikan kalian sudah membaca materi yang akan kita bahas kali ini ya. Nah, setelah kalian baca, pasti kalian nanti akan lebih paham tentang penjelasan yang Ibu berikan. Seperti itu. Nah, jadi seperti yang kalian ketahui, bagi yang sudah baca pasti sudah mengetahui bahwasannya Islam itu tidak berasal dari Indonesia asli, melainkan berasal dari Arab, di mana di Indonesia pada zaman dahulu belum mengenal Islam. Agama yang asli dari Indonesia ada agama Hindu, Buddha, dan juga kepercayaan. Dan Islam sendiri masuk di Indonesia ada yang mengatakan pada abad ke-7 Masehi. Nah, ada pula yang mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia di abad ke-13 Masehi, di mana kedua teori tersebut, kedua pendapat tersebut tidak ada yang salah. Pada pendapat yang mengatakan bahwasanya Islam masuk di Indonesia di abad ke-7 Masehi, itu mereka berdasarkan pada teori Arabia. Islam masuk di Indonesia itu dibawa oleh bangsa Arab. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya Islam masuk di Indonesia dengan melalui jalur perdagangan, di mana jalur tersebut adalah jalur yang dibawa oleh orang-orang Arab, di mana orang-orang Arab banyak yang memiliki kebiasaan berdagang. Nah, teori yang dibawa oleh orang Arab dengan melalui perdagangan ini di Indonesia menjadi sebuah pertanyaan, sebuah hal yang ditanyakan oleh orang-orang Indonesia. Mengapa orang-orang Arab ketika berdagang selalu mengutamakan kejujuran? Nah, dari situ orang-orang Arab mulai memperkenalkan, menyampaikan kebaikan-kebaikan tentang Islam. Nah, seperti halnya lagi teori orang Arab yang berdagang di Indonesia adalah pasrah, di mana pasrah ini maksudnya baik, di mana pada saat itu belum ada yang namanya jam. Jadi orang-orang Arab mengingat waktu sholat itu dengan menggunakan arahan matahari, bantuan dari matahari.
ketika matahari dirasa sudah berada di atas kepala, maka mereka sudah waktunya untuk sholat zuhur, dan mereka pasti akan meninggalkan dagangan-dagangan dari mereka. Nah, dengan hal itu, selain kejujuran yang diterapkan oleh orang-orang Arab dalam berdagang, mereka juga menerapkan sifat pasrah terhadap apa yang dia miliki. Nah, ketika orang-orang Arab melaksanakan sholat di waktu zuhur, pastinya orang-orang meninggalkan apa yang dimilikinya, apa yang didagangkan di situ. Nah, dengan begitu orang-orang Indonesia merasa penasaran dan tertarik. Mengapa orang-orang berdagang ini tidak menunggu barang dagangannya? Apa mereka nggak takut barang dagangannya ini diambil? Nah, dari situ orang-orang penasaran dan bertanya kepada pedagang setelah melaksanakan sholat. Orang-orang bertanya, apa yang menyebabkan kalian meninggalkan barang dagangan kalian? Kalian tidakkah takut akan barang-barang kalian yang diambil orang? Orang-orang Arab menjawab bahwasanya tidak, saya tidak takut. Rezeki sudah ada yang ngatur. Bahwa di agama saya, Tuhan pasti memberikan segalanya dan tidak perlu ditakutkan akan kekurangan di dunia ini. Nah, mereka akhirnya tertarik. Nah, kalau begitu, apakah saya boleh belajar? Apakah saya boleh mengikuti agama yang kalian selalu terapkan dalam perdagangan ini? Kemudian orang Arab menjawab, tentu saja. Dan para pedagang menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan senang hati, dengan terbuka, karena Islam adalah agama yang cinta damai. Tidak memandang seseorang atau tidak ada persyaratan yang rumit untuk masuk Islam. Dari situ orang-orang Indonesia mulai banyak yang tertarik dengan agama Islam, dan pada akhirnya mereka mengikuti. Nah, salah satu alasan juga yang menyebabkan orang-orang Indonesia tertarik untuk membeli dagangan orang-orang Arab adalah barang-barang yang diperjualbelikan oleh orang-orang Arab adalah barang-barang yang bagus, kualitasnya bagus, barangnya oke. Nah, jadi orang-orang senang untuk membeli barang-barang yang dijual oleh orang-orang Arab. Nah, orang-orang Indonesia bertanya bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab seperti kejujuran dalam berdagang, kemudian meninggalkan barang dagangannya ketika matahari sudah berada di atas kepala, kemudian juga mereka meninggalkan barang dagangannya untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu dan tidak menghiraukan barang dagangannya hilang. Nah, setelah orang-orang Indonesia banyak yang tertarik untuk belajar Islam, maka saat itu mulai muncul yang namanya pondok pesantren, di mana pondok itu sebagai sarana untuk mendalami Islam. Jadi orang-orang Indonesia diberikan suatu wadah untuk mempelajari Islam. Dari situlah semakin banyak orang yang tertarik dengan Islam, dan ketika sudah merasa tertarik dengan Islam, mereka melaksanakan yang namanya pernikahan. Jadi Islam masuk di Indonesia selain dengan cara perdagangan, Islam juga masuk di Indonesia bisa dengan melalui pendidikan, dengan adanya pondok pesantren tersebut, dan juga ada juga melalui jalur pernikahan. Nah, dari pernikahan tersebut maka akan semakin banyak massa atau orang-orang Indonesia yang mengikuti ajaran Islam. Nah, selain itu, Islam mulai dikembangkan kembali oleh orang-orang Arab
dengan masuk kepada budaya-budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Karena Indonesia sangat kental sekali dengan kebudayaan dan adat-adat yang berlaku. Oleh karena itu, para pembawa Islam memikirkan bagaimana cara agar Islam dapat tersampaikan di Indonesia ini, yakni dengan perlahan mengikuti alur dari kesenian, dari adat yang berlaku di Indonesia dengan tidak ada paksaan. Dan setelah itu kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia mulai bercampur dengan Islam, dengan tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik, tidak meninggalkan hal-hal yang baik yang biasa dilakukan oleh orang-orang, sehingga Islam semakin banyak diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu semakin menyebar Islam di Indonesia dengan adanya para wali yang membantu menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Sering kali kita dengar yang mana beliau-beliau adalah seseorang yang berjasa dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari tahu tentang 9 wali yang berjasa dalam penyebaran Islam. Nah, dalam hal ini para wali memiliki cara-cara tersendiri untuk bagaimana caranya agar Islam tersampaikan kepada bangsa Indonesia. Nah, coba kalian cari tahu. Kalian boleh menggunakan peta konsep sebagai media kalian dalam mempermudah memahami. Kalian boleh menuliskan poin-poinnya. Yang penting kalian sudah memahami tentang 9 wali yang ada di Indonesia, yang mana wali tersebut juga sangat berjasa dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang mana para wali ini semuanya berada di Pulau Jawa. Jadi kalian sudah mulai masuk lagi dalam materi penyebaran Islam di Pulau Jawa. Nah, coba kalian cari tahu terlebih dahulu akan hal tersebut dengan menggunakan peta konsep sebagai penjelasan mudah kalian dalam memahaminya. Nanti pertemuan selanjutnya, kira-kira minggu depan, insya Allah kalian bisa kirimkan tugas-tugas yang ibu berikan tadi kepada ibu dengan melalui WhatsApp ataupun email. Kalian boleh kirimkan. Nah, itu saja yang bisa ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang terjadi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Kita dapat sekolah kembali, kita dapat bertemu kembali di dalam kelas, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.